Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Saya Abdi Aramiko, mahasiswa IAIN Takengon dari prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, jurusan Usuluddin dan Dakwah. Di video kali ini, saya akan memaparkan hadis yang sudah bertemakan ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Langsung saja ke hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abu Hafs, yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurta bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya, dan bahwasanya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya, maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya pun kepada apa yang diniatkannya. Kandungan hadis ini yang pertama, niat itu menjadi keharusan dalam suatu perbuatan. Yang kedua, niat itu tempatnya di hati, sehingga tak perlu dilafazkan. Yang ketiga, niat amal-amal soleh itu harus disertai niat-niat yang baik. Tidak akan bisa mengubah kemungkaran menjadi kebajikan, ataupun bid'ah menjadi sunnah. Yang keempat, ikhlas karena Allah adalah salah satu syarat diterimanya satu amal. Hadis yang kedua, yang artinya, dari Ummul Mukminin, yaitu ibunya, sebenarnya adalah bibinya Abdullah, yakni Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sepasukan tentara yang hendak memerangi dan menghancurkan Ka'bah. Kemudian, setelah mereka berada di satu padang dari tanah lapang, lalu dibenamkan dalam tanah tadi dengan yang pertama sampai yang terakhir dari mereka semuanya. Aisyah melanjutkan, saya berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir? Sedang di antara mereka itu ada yang ahli pasaran, maksudnya para saudagar. Serta ada pula orang yang tidak termasuk dari golongan mereka tadi, yakni tidak berniat untuk menggempur Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nantinya mereka itu akan diba'ats, yaitu dimangkitkan dari masing-masing kuburnya sesuai dengan niatnya masing-masing. Kandungan hadis ini yang pertama, pelajaran agar menjauhi orang-orang yang suka berbuat zalim. Yang kedua, siapa saja yang bergabung dengan suatu kaum secara sukarela dalam melakukan suatu kemaksiatan, maka dosa dan siksaan darinya akan ditimpakan pula kepadanya. Yang ketiga, ganjaran perbuatan bergantung pada niat pelakunya. Yang keempat, pemberitahuan Rasulullah SAW tentang berbagai hal gaib yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Yang kelima, terdapat suatu yang menjadi pangkal ketidakjelasan di dalam hadis tersebut, yaitu ketidakpahaman Ummul Mukminin Aisyah tentang penimpaan siksaan atau pembenaman terhadap orang-orang yang tidak berkeinginan melakukan penyerangan, di mana penyerangan tersebut merupakan penyebab utama terjadinya siksaan tersebut. Hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun idza istunfirtum fanfiru. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah pembebasan Makkah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Maka dari itu, apabila engkau dipanggil untuk berperang, fisabilillah, maka berangkatlah.
Kandungan hadis ini yang pertama, penghapusan kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah. Kota itu sudah menjadi Darul Islam. Yang kedua, berita gembira dari Nabi bahwa Makkah akan menjadi Darul Islam untuk selama-lamanya. Yang ketiga, hijrah tetap disyariatkan selama di dunia ini masih terdapat Darul Kufur atau negeri kafir dan negeri Islam. Yang keempat, kebaikan yang terputus karena terputusnya hijrah dapat tercapai melalui jihad dan niat yang baik. Yang kelima, keharusan keluar untuk berjihad jika pemimpin kaum muslimin telah menetapkannya. Yang keenam, suatu perbuatan dinilai berdasarkan niatnya. Yang ketujuh, kewajiban berjihad serta melatih dan mempersiapkan diri untuk melaksanakannya. Hadis yang keempat, yang artinya dari Abu Abdullah yaitu Jabir bin Abdullah bin Ansari radhiyallahu anhu berkata, kita berada beserta Nabi Muhammad SAW dalam suatu peperangan, yaitu perang Tabuk. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang lelaki yang engkau semua tidak menempuh suatu perjalanan dan tidak pula menyeberangi suatu lembah, melainkan orang-orang tadi ada besertamu, yakni sama-sama memperoleh pahala. Mereka itu terhalang oleh sakit, maksudnya andai kata tidak sakit pasti ikut berperang. Kandungan hadis ini yang pertama derajat para mujtahid yang berperang di jalan Allah lebih tinggi daripada orang-orang yang duduk di rumah atau tidak ikut berperang. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai alasan berupa cacat atau lemah fisik, misalnya orang yang buta, sakit, atau pincang, diperbolehkan untuk tidak ikut berperang. Yang ketiga, orang yang memiliki uzur dalam mengikuti peperangan berkedudukan sama dengan kelompok di atas, atau yang mempunyai alasan berupa cacat dan lemah fisik. Yang keempat, menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian penerapan ajaran Islam, hukum dan manfaat seperti inilah yang disampaikan Al-Qur'an. Sesuai dengan firman-Nya di Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9. Hadis yang kelima dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas, bapaknya Yazid dan kakeknya Al-Akhnas, termasuk sahabat Nabi. Ia bertutur, ayahku Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Beliau mempercayakan uang itu kepada seseorang yang berada di masjid untuk dibagi-bagikan. Lantas aku datang ke masjid dan mengambil uang itu. Lalu aku datang ke tempat ayahku dengan membawa dinar tersebut. Setelah melihatnya, ayahku pun berseru, demi Allah, bukan kamu yang aku tuju untuk menerima sedekah ini. Selanjutnya, kejadian itu aku sampaikan kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, bagimu apa yang telah kamu niatkan, hai Yazid, dan bagimu apa yang telah kamu ambil, hai Ma'an. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan hadis ini yang pertama, diperbolehkan mewakilkan pembagian sedekah kepada orang lain, terutama sedekah tak tahu atau yang bersifat sukarela. Yang kedua, mengisyaratkan bolehnya berbicara tentang berbagai karunia Allah Subhanahu wa taala serta membincangkan tentang nikmat-nikmatnya. Yang ketiga, diperbolehkan mengerjakan suatu amalan yang redaksi perintah nasnya bersifat mutlak atau tidak terikat, yakni mengamalkan dalil itu sesuai dengan kemutlakannya. Yang keempat, boleh berhukum atau berperkara antara ayah dan anak, dan hal itu tidak dikategorikan sebagai kedurhakaan. Yang kelima, orang yang bersedekah akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Yang keenam, diperbolehkan menyerahkan sedekah tahu-tahu kepada furu, anak, cucu, dan keturutannya. Yang ketujuh, seorang ayah tidak boleh menarik kembali sedekah yang telah diberikan kepada anaknya. Hadis yang keenam, hadisnya ini cukup panjang sekali, yang artinya dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib
bil Al-Manab bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Al-Quraisy Az-Zuhris, salah seorang di antara 10 sahabat, dijamin masuk surga. Ia bercerita, Rasulullah datang menjengukku ketika aku sakit keras pada tahun Haji Wada. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, sakitku ini sangat keras, sebagaimana engkau menyaksikannya sendiri. Sementara aku mempunyai harta yang cukup banyak, dan tidak ada seorang pun yang menjadi ahli warisku selain anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan dua per tiga hartaku? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku kembali bertanya, bagaimana jika setengahnya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak boleh. Lalu, kutanyakan lagi, bagaimana jika sepertiga, wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, ya, sepertiga boleh. Dan sepertiga itu banyak atau sudah besar. Sesungguhnya, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kemiskinan, sehingga mereka harus meminta-minta kepada manusia. Sungguh, tidaklah kamu menafkahkan hartamu dengan mengharapkan keridhaan Allah, melainkan kamu akan diberi pahala karenanya. Bahkan, pada apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Saat melanjutkan, kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, akankah aku ditinggalkan di kota Mekah ini setelah kepergian sahabat-sahabatku darinya? Beliau menjawab, sesungguhnya tidaklah kamu ditinggalkan lalu kamu mengerjakan suatu amalan yang kamu niatkan karena mencari ridha Allah, melainkan dengannya derajat dan ketinggianmu akan bertambah. Barangkali umurmu akan dipanjangkan, sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat darimu. Di samping itu, ada juga orang-orang yang ingin merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, biarkanlah hijrah sahabat-sahabatku terus berlangsung, dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat semula. Akan tetapi, yang kasihan adalah Sa'ad bin Abi Qaulah. Rasulullah SAW menyayangkan meninggalkannya dia. Sa'ad bin Qaulah di Makkah. Kandungan hadis ini disyariatkan menjenguk orang sakit bagi pemimpin dan bawahannya, terutama pada saat orang itu sedang sakit keras. Yang kedua, diperbolehkan memberitahukan penyakit untuk tujuan yang benar. Boleh meletakkan tangan di dahi orang yang sedang sakit, termasuk mengusap wajahnya, serta mengusap bagian tubuhnya, yang seraya mendoakan agar ia diberi umur panjang. Yang keempat, pahala berinfak bergantung pada kebenaran niat dan pengharapan terhadap keridhaan Allah. Yang kelima, diperbolehkan mengumpulkan harta, tetapi dengan syarat harta tersebut diperoleh secara halal. Yang keenam, wasiat yang berupa harta tidak boleh lebih dari sepertiga. Memberi nafkah kepada keluarga mengandung pahala yang tersendiri jika pemberinya dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Yang ketujuh, berbagai kebaikan dan ketaatan yang tidak bisa dikerjakan bisa diganti dengan amal lainnya, yaitu dalam hal pahala dan balasannya. Yang kedelapan, anjuran menyambung satu rahim dan berbuat baik kepada kerabat. Yang kesembilan, larangan memindahkan mayit dari satu negeri ke negeri lainnya. Yang ke-10, kewajiban memperhatikan kemaslahatan ahli waris dan memelihara keadilan bagi mereka. Yang ke-11, khitbah atau firman Allah Sallallahu Alaihi Wasallam atau khitbah sahabat, sabda Rasulnya, yang ditujukan kepada seseorang mencakup orang lain yang memiliki sifat serupa dengannya, tetapi ini dikhususkan bagi kalangan orang-orang yang mendapat taklif atau beban syariat. Hadis yang ketujuh, yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian dan tidak juga bentuk rupa kalian, tetapi Dia melihat hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Kandungannya yang pertama,
Pahala amal soleh itu bergantung pada keikhlasan dan ketulusan niat di dalam hati. Yang kedua, perbaikan hati lebih didahulukan daripada perbaikan anggota badan. Sebab anggota tubuh hanya meyakini perintah dan larangan hati. Yang ketiga, jika hati seseorang baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Dan sebaliknya, jika hatinya telah rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh itu. Hadis yang ke-8 dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ashri. Ia bertutur, Rasulullah pernah ditanya tentang orang yang berperang karena menunjukkan keberanian, orang yang berperang karena fanatisme, dan orang yang berperang karena ria. Manakah di antara ketiganya yang berperang di jalan Allah? Maka Rasulullah menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Kandungan hadis ini yang pertama, amal soleh itu diperhitungkan berdasarkan niat yang sahih atau benar. Yang kedua, keutamaan jihad terwujud bagi orang yang berperang di jalan Allah dengan tujuan meninggikan kalimatnya dan agar agama seluruhnya hanya menjadi miliknya. Yang ketiga, disunnahkan mempertanyakan alasan suatu perbuatan. Yang keempat, wajib mendahulukan ilmu atas amal. Yang kelima, celaan terhadap ketamakan terhadap dunia serta motivasi berperang demi kepentingan pribadi dan bukan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-9 dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Harith Al-Thaqafi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika dua orang Muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Aku Nufai bertanya, wahai Rasulullah, inilah balasan atau hukuman yang layak bagi orang yang membunuh. Akan tetapi, apa dosa yang dibunuh? Apa dosa orang yang dibunuh? Beliau menjawab, sungguhnya dia juga berhasrat untuk membunuh saudara itu. Kandungan hadis ini yang pertama, siapa saja yang berkeinginan keras untuk berbuat maksiat, yakni dengan meniatkannya sepenuh hati dan mengonsentrasikan diri dalam melakukannya, serta sengaja mendekati sebab-sebabnya, maka ia berhak mendapatkan siksaan. Namun urusannya terserah kepada Allah. Yang kedua, yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah perang saudara antar sesama umat Islam yang terlarang, yaitu perang yang didasarkan pada kepentingan duniawi semata, baik karena kebodohan, kesewenang-wenangan, kezaliman, ataupun karena mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, getaran hati dan bisikan jiwa termasuk hal yang dimaafkan. Yang keempat, peringatan agar tidak terjadi perang saudara antar sesama umat Islam, sebab hal itu dapat melemahkan diri dan menggagalkan dakwah mereka, serta membuat Allah murka kepada mereka. Yang kelima, masuk neraka tidak serta-merta berarti abadi di dalamnya. Hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku maksiat. Hadis yang ke-10 yang artinya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, salat seseorang dengan berjamaah itu pahalanya melebihi pahala salat yang dikerjakannya sendirian di rumahnya dan salat di pasar dengan pahala 20 derajat, yakni 23 sampai dengan 29 derajat. Yang demikian itu karena jika salah seorang di antara mereka telah berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia datang ke masjid dan tidak ada yang mengeluarkan dan membuatnya beranjak dari rumahnya kecuali untuk mengerjakan sholat dan tidak ada tujuan lain selain sholat berjamaah, maka tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah, melainkan akan ditinggikan derajatnya dan dihapuskan kesalahannya hingga ia masuk masjid. Sesudah masuk masjid, dia senantiasa dalam keadaan sholat selama sholat itulah yang menahan dirinya. Dan
Para malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia masih berada di tempatnya mengerjakan sholat. Mereka berkata, "Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya. Ya Allah, terimalah taubatnya." Yakni selama orang itu tidak menyakiti atau mengganggu orang lain di dalamnya. Dan selama dia tidak berhadas di dalamnya. Kandungan hadis ini yang pertama, boleh sholat sendirian di rumah atau di pasar. Seandainya tidak diperbolehkan, niscaya tidak ada tingkatan derajat pahala sholat. Yang kedua, sholat di masjid pasar pun disyariatkan, meskipun dibolehkan mengerjakan sholat secara sendiri-sendiri di tempat ini. Yang lebih utama, tetap menjadikan masjid sebagai tempat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 20 derajat atau lebih. Yang keempat, keikhlasan sangat diperhitungkan dalam realisasi pahala yang besar tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW di hadis ini, kemudian dia datang ke masjid dan tidak bergerak keluar dari rumahnya, kecuali untuk mengerjakan sholat. Yang kelima, dianjurkan menunggu sholat sampai waktu sholat berikutnya. Yang keenam, dianjurkan bagi seorang muslim untuk senantiasa dalam keadaan suci atau berwudu. Yang ketujuh, di antara tugas malaikat ialah mendoakan orang-orang mukmin dan memohonkan ampun bagi mereka. Sebagaimana firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 7-9. Hadis yang ke-11. Dari Abul Asbah, dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib dari Rasulullah. Mengenai apa yang diriwayatkan dari Rabbnya, Tabaraka wa Ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat seluruh kebaikan dan keburukan. Kemudian beliau menjelaskan, barang siapa yang mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan, namun belum sempat mengerjakannya, maka Allah Ta'ala mencatat itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan, itu lalu mengerjakannya, maka Allah mencatat itu di sisinya sebagai 10 sampai 700 kali lipat kebaikan, bahkan lebih banyak lagi. Sedangkan jika dia mempunyai keinginan untuk berbuat keburukan namun ia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatat itu di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berkeinginan melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah mencatat sebagai satu keburukan. Kandungan hadis ini yang pertama, apapun di langit di antara tugas para malaikat ialah mencatat kebaikan dan keburukan. Allah menugaskan malaikatnya yang mulia kepada setiap orang. Karena itulah mereka mengetahui dan mencatat apa saja yang dikerjakannya. Allah menghitungnya sedangkan ia melupakannya. Yang kedua, kesempurnaan ilmu Allah menjadikan tidak ada maupun di bumi ataupun yang lebih dari itu yang lepas dari jangkauan ilmunya dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Yang ketiga, menunjukkan keluasan rahmat dan karunia Allah serta keagungan anugerahnya. Yang keempat, mengingat dampak keburukan sebelum berbuat buruk dan mencegah diri sendiri darinya. Yang kelima, bertafakur pada kebaikan merupakan sebab yang dapat memotivasi seseorang untuk mengerjakannya. Hadis yang terakhir, yaitu hadis yang cukup panjang sekali, yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu ada 3 orang yang hidup sebelum kalian. Suatu ketika mereka berjalan hingga mendapati gua yang dapat dimanfaatkan untuk menginap. Mereka pun memasuki gua tersebut. Tiba-tiba batu besar menggelinding dari atas bukit dan menutupi pintu gua itu. Mereka tidak dapat keluar. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan dari batu besar ini kecuali
kalian berdoa kepada Allah dengan perantara berbagai amal soleh kalian. Lalu salah seorang di antara mereka berdoa, "Ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah lanjut usia, dan aku terbiasa tidak memberi minuman serupa susu kepada keluarga dan budak beliaku sebelum menyuguhkan minuman itu kepada keduanya. Suatu hari, aku mencari kayu ke tempat yang jauh, dan aku tidak kembali kecuali keduanya telah tertidur. Lantas, aku memerahkan susu untuk keduanya, dan aku mendapati keduanya masih terlelap. Aku pun enggan membangunkan keduanya, dan enggan memberi minuman susu untuk keluarga dan budakku, sebelum aku memberikannya kepada orang tuaku. Dan dengan mangkuk masih berada di tanganku, aku terus menunggu sampai keduanya terbangun. Aku tetap menunggu hingga fajar terbit. Sedangkan anak-anak merengek di kedua kakiku. Akhirnya kedua orang tuaku terbangun dan meminum susu yang dari semalam berada di tanganku. Ya Allah, jika memang aku melakukan hal itu karena mengharapkan wajahmu, maka berikanlah jalan keluar kepada kami dari batu besar yang menutupi gua ini. Maka batu besar itu pun bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari situ. Selanjutnya, lalu orang yang lainnya berdoa, "Ya Allah, pamanku mempunyai anak perempuan yang sangat aku cintai. Dalam sebuah riwayat disebutkan, aku mencintainya seperti lazimnya laki-laki mencintai wanita. Lantas, aku memaksanya datang kepadaku. Lantas, aku bermaksud mencampurinya, tetapi dia menolak. Beberapa tahun yang lalu, memaksanya datang kepadaku, kemudian aku memberinya 120 dinar, dan dia membiarkan diriku berbuat apa saja terhadap dirinya. Maka aku melakukan apa yang menjadi kehendakku selama ini, hingga ketika aku hendak mencampurinya. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika aku duduk di antara dua kakinya, wanita itu berseru, "Bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu pecahkan cincin yang yakni merenggut kesucianku, kecuali dengan cara yang hak, yang benar." Aku pun berpaling darinya, padahal dialah orang yang paling kucintai, dan aku meninggalkan emas yang tadi kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika aku memang melakukan hal tersebut karena mengharapkan wajahmu, maka berikanlah jalan keluar bagi kami dari keadaan yang kami alami sekarang ini. Maka batu besar itu pun bergeser sedikit lagi. Belum bisa keluar dari situ. Mereka uh, mereka lalu orang yang ketiga berdoa, "Ya Allah, aku memperkerjakan beberapa orang. Aku telah memberinya upah mereka masing-masing, kecuali satu orang yang tersisa. Dia meninggalkan bagian upahnya dan pergi begitu saja. Kemudian aku mengembangkan upah orang itu hingga darinya tidak seberapa, berkembang menjadi harta benda yang banyak. Beberapa waktu kemudian orang itu kembali menemuiku seraya berkata, 'Hai hamba Allah, berikanlah upahku.' Maka aku berkata, 'Semua yang kamu lihat ini adalah hasil dari upahmu, baik yang berupa unta, sapi kambing, maupun budak-budak.' Namun dia menanggapi, 'Hai hamba Allah, janganlah kamu mengolok-olokku. Aku sama sekali tidak mengolok-olokmu.' Lantas dia mengambil semua harta tadi dan membawanya tanpa menyisakannya sedikit pun. Ya Allah, jika aku memang melakukannya hal tersebut karena mengharapkan wajahmu, maka berikanlah jalan keluar untuk kami dari tempat ini. Maka batu besar itu pun akhirnya bergeser sehingga mereka bertiga bisa keluar dengan berjalan kaki. Kandungan hadis ini yang pertama, disunnahkan berdoa ketika mengalami kesulitan. Yang kedua, disyariatkan bertawassul kepada Allah dengan amal soleh dan yang semisalnya. Yang ketiga, di antara faktor-faktor yang mendorong dikabulkannya doa yang pertama, berdoa dengan hati yang ikhlas. Ingat yang kedua, ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kemudahan dan kebahagiaan. Yang keempat, menagih janji Allah dengan memohon kepadanya.
Melakukan hal ini tidak dikatakan sebagai tindakan menuntut penyelenggaraan dikabulkannya suatu permohonan sehingga mengakibatkan seorang hamba mengabaikan dan meninggalkan berdoa. Yang kelima, keutamaan berbakti kepada orang tua dan pengutamaan keduanya atas anak dan istri, serta selalu siap dalam menghadapi berbagai kesulitan demi berbuat baik kepadanya. Yang keenam, perintah untuk menjaga kesucian diri, juga menahan diri dari setiap yang diharapkan. Yang ketujuh, meninggalkan kemaksiatan dengan menjauhi segala unsur atau faktor pendorongnya. Karena taubat itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Yang kedelapan, keutamaan menepati janji, menunaikan amanah, dan bersikap penuh toleransi dalam bermuamalah. Lihat juga kitab yang berjudul Samahatul Islam. Yang kesembilan, penetapan karamah kemuliaan bagi wali-wali Allah yang sahih, yaitu mereka yang beriman lagi bertakwa kepadanya. Yang ke-10, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah berbuat baik. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan, dan sebagai kesimpulan, ada 12 hadis yang bertemakan ikhlas. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.